Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bunga Lestari Pujayanti, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Hari ini saya akan mengajak teman-teman melihat bagaimana sistem ekonomi berkembang dari masa tukar barang hingga sistem yang menjadi jati diri bangsa kita, sistem ekonomi Pancasila. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai dari yang paling sederhana, yakni sistem barter. Di masa lalu, orang-orang bertukar barang secara langsung. Namun, karena sulitnya menentukan kecocokan kebutuhan di waktu yang sama, sistem ini berkembang menjadi ekonomi pasar yang lebih kompleks atau yang lebih luas. Dan dalam perkembangannya, dunia sempat terbelah menjadi dua. Ada sistem kapitalis yang memberikan kebebasan penuh pada individu untuk mencari profit sebesar-besarnya, dan di sisi lain ada sistem sosialis di mana negara memegang kendali penuh atas semua sumber daya agar terjadi pemerataan, namun seringkali mematikan kreativitas individu. Dan karena dua sistem tadi punya sisi ekstrim, muncullah sistem ekonomi campuran. Ini adalah gabungan di mana pasar bebas tetap ada, tetapi pemerintah punya peran untuk mengawasi. Nah, teman-teman, Indonesia punya versi yang lebih spesifik dan berakar pada budaya kita sendiri. Dan inilah puncaknya, yakni sistem ekonomi Pancasila. Mengapa sistem ekonomi Pancasila istimewa? Atau mengapa ini istimewa? Karena ini bukan hanya soal untung rugi. Berbeda dengan kapitalis yang fokus pada persaingan atau sosialis yang fokus pada dominasi negara, sistem ekonomi Pancasila berdiri di atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Landasan kita sangat kuat, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ditegaskan bahwa ekonomi disusun sebagai usaha bersama. Artinya, dalam manajemen bisnis di Indonesia, kita tidak hanya mengejar kemakmuran pribadi, tapi juga kemakmuran bersama melalui peran koperasi, BUMN, dan penguatan UMKM. Sebagai mahasiswa manajemen, saya percaya bahwa ekonomi Pancasila adalah solusi agar pertumbuhan ekonomi tetap selaras dengan keadilan sosial. Kita tidak hanya